Google Drive adalah layanan penyimpanan dan sinkronisasi file yang dikembangkan oleh Google. Pertama kali diluncurkan pada 24 April 2012, Google Drive memungkinkan pengguna untuk menyimpan file di server mereka, menyinkronkan file di seluruh perangkat, dan berbagi file. Selain situs web, Google Drive menawarkan aplikasi dengan kemampuan offline untuk komputer, Windows, dan Macintosh, serta smartphone dan tablet Android, dan juga iOS. Google Drive mencakup Google Dokumen, Google Sheet, dan Google Slide, yang merupakan bagian dari G Suite atau suite kantor, yang memungkinkan pengeditan kolaboratif dokumen, spreadsheet, presentasi, gambar, formulir, dan banyak lagi. File yang dibuat dan diedit melalui Office Suite disimpan di Google Drive. Nah, untuk pengguna biasa, Google Drive menawarkan kapasitas 15 GB melalui Google One. Nah, pertama sekali yang kita lakukan adalah melihat kapasitas dari Google Drive kita. Nah, di sini space yang sudah kita gunakan, yakni tertulis 21,7 GB. Nah, sebenarnya berapa kapasitas dari Google Drive kita? Nah, untuk melihat kapasitas tersebut, kita dapat menceknya atau mencek storage capacity pada bagian settingan. Di sini kita klik setting. Selanjutnya kita masuk ke setting. Nah, di sini storage yang sudah digunakan 21,7 GB. Nah, selanjutnya kita klik view storage detail. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa kita memakai 21,71 GB, yakni dengan perincian 20,74 GB pada Google Drive, 0,96 GB pada Gmail, dan 0 GB pada Google Photos. Nah, di sini pemberitahuan your account at lecturer Unri AC ID can use unlimited storage. Nah, jadi di sini kapasitas penyimpanan, karena kita memakai akun institusi resmi yang sudah bekerja sama dengan Google Drive, maka kita disediakan akun unlimited storage. Sementara untuk akun Gmail biasa hanya disediakan sampai 15 GB saja. Jadi kita dapat menyimpan file apapun ke dalam Google Drive. Oke, kapasitas penyimpanannya sangat menarik. Nah, selanjutnya kita masuk cara penggunaan pertama, yakni bagaimana cara mengupload file. Kita dapat mengupload file dari new. Nah, di sini kita klik new, kita bisa melakukan file upload atau juga melakukan file folder upload. Nah, cara yang kedua, kita dapat melakukannya melalui shift. Setelah itu kita tekan kontrol bersamaan dengan huruf U. Jadi shift U. Nah, di sini langsung terbuka file yang akan diupload. Nah, di sini kita coba klik. Oke, kita tentukan dulu foldernya. Kita buka foldernya. Kita masuk ke Classroom.
Nah, di sini kita masuk ke G Suite Workshop. Lalu pada bagian di sini jika kita ingin menggunakan shortcut, maka kita klik Shift plus U. Oke, kita klik Shift plus huruf U. Maka akan langsung membuka folder kita. Nah, di sini misalnya kita ingin mengunggah Meet Generator Code. Di sini kita klik Open. Maka jendela uploadnya. Nah, di sini file yang sudah kita unggah tadi sudah masuk ke dalam Google Drive. Di sini Meet Generator Code dapat kita lihat. Dan ini sudah masuk ke dalam Google Drive kita. Ini filenya txt ukuran 41 byte. Tips yang ketiga adalah bagaimana kita berkolaborasi menggunakan file untuk digunakan secara bersama-sama. Nah, di sini kita klik Meet Generator Code. Kita bisa melakukannya melalui share di sini. Ini gambar orang plus. Nah, di sini kita bisa tambahkan namanya atau juga melalui linknya. Misalnya kita tambahkan di sini namanya Nah, ini kita tambahkan namanya. Nah, setelah kita tambahkan namanya, di sini kita dapat menyampaikan pesan. Silakan diedit bersama-sama. Nah, pada bagian settingan di sini bisa kita atur. Bisa sebagai viewer hanya melihat saja, atau sebagai komentar melakukan komentar pada file yang kita kirim, atau sebagai editor. Oke. Nah, di sini saya tidak perlu mengirimnya. Nah, jika sebagai viewer kita dapat mengklik di sini, sebagai komentar kita dapat mengkliknya pada bagian komentar, dan viewer hanya melihat saja, kita dapat mengetikkannya di sini. Nah, di sini viewer hanya dapat memberikan komentar dan memberikan saran. Tentunya kita cancel. Atau juga kita dapat melakukan share melalui get link. Nah, di sini apabila tertulis di sini change link to University of Riau. Nah, di sini file yang kita kirimkan hanya dibuka oleh institusi sesama email Universitas Riau, baik lecturer Unri SCID maupun student Unri SCID. Di sini settingan bisa kita rubah. Nah, settingannya di sini ini apabila kita ingin men-share file khusus sesama institusi Universitas Riau, atau restricted tadi yang pertama tadi, atau anything with link. Jadi kalau kita pilih anyone with link, artinya kita men-share filenya selain dari Universitas Riau. Nah, siapapun yang kita tambahkan, siapapun yang mengklik share yang kita bagikan ini akan dapat melihat file yang kita share tadi. Sementara restricted itu langsung kita tambahkan melalui email. Jadi misalnya kita share filenya kepada siapapun. Di sini anyone with link, baik hanya sebagai viewer saja, atau kita lihat sebagai komentar.
Kita klik di sini. Oke, tidak ada lanjutannya. Hanya sebagai viewer. Oke, selanjutnya kita klik done. Oke, kita escape dulu. Nah, yang keempat, penggunaan dari Google Drive. Kita ganti tampilannya ke Grid View. Nah, di sini kegunaan yang keempat dari Google Drive itu Google Drive dapat berfungsi sebagai OCR atau OCR, yakni sebagai Optical Character Recognition. Artinya kita dapat menjadikan file PDF bisa membaca hasil scan yang kita ambil melalui foto, tergantung dari kualitas scan-nya. Nah, dari kualitas scan tersebut, apabila berisi teks, maka dia akan mengeluarkan teks tersebut menjadi sebuah tulisan. Jadi hampir sama dengan scan yang kita pakai pada mesin scanner, yang nantinya hasil scan-nya yang berupa tulisan dapat kita lakukan pengeditan. Nah, ini contohnya. Ini adalah hasil scan melalui handphone yang saya unggah ke dalam Google Drive. Nah, bagaimana cara merubahnya hasil scan kita sehingga menjadi dokumen Google Docs yang bisa kita edit? Nah, di sini kita dapat klik kanan. Nah, selanjutnya pada bagian Open With, kita buka dengan Google Docs. Maka Google Drive dengan fitur OCR-nya itu mengkonversikan hasil foto ke dalam format Google Docs. Nah, sini kita lihat ini adalah hasil scan. Nah, ini di bawah adalah hasil konversi dari scan yang sudah kita buat di atas tadi. Sementara hasil OCR-nya menjadi teks yang bisa diedit terdapat pada bagian bawahnya. Oke, jadi ini dapat membantu pekerjaan kita kalau seandainya Anda harus mengetikkan lagi file dari hasil scan sehingga ke dalam Microsoft Word atau Google Docs, sehingga kita tidak perlu lagi capek untuk melakukan pengetikan dari awal. Nah, tinggal melakukan sedikit editan, maka file Anda sudah langsung dapat tersimpan. Selanjutnya adalah tips yang kelima. Nah, yang kelima tipsnya adalah bagaimana cara mengunggah file Microsoft Word. Begitu kita unggah, langsung dikonversi menjadi Google Docs. Nah, di sini kita klik dulu pada gambar roda gigi. Kita klik setting. Nah, pada bagian general setting di sini ada convert uploads. Kita checklist, yaitu convert upload file to Google Docs editor format. Setelah itu kita klik done. Nah, selanjutnya kita lakukan upload file. Kita boleh klik new, file upload. Selanjutnya kita pilih file Microsoft Word. Kita klik open. Nah, file kita sudah masuk draft workshop.
G Suite Intermediate. Nah, di sini kita lihat file yang kita unggah adalah Microsoft Word. Sementara begitu kita unggah ke dalam Google Drive, sudah langsung dikonversikan ke dalam Google Docs. Sangat menarik, bukan? Nah, selanjutnya adalah tips yang keenam. Bagaimana cara membuat folder dengan memakai icon emoji. Nah, di sini kita create new, kita klik folder, kita berikan nama filenya Material G Suite. Nah, bagaimana cara memberikan emoji pada folder yang kita buat? Nah, pada waktu membuat file ini, selanjutnya kita klik lambang Windows dengan tanda titik. Maka akan muncul emoji nama filenya. Nah, di sini bisa kita klikkan lambang emoji. Ini cukup banyak emojinya, hampir sama dengan emoji yang ada di dalam WhatsApp. Oke, bisa kita tambahkan emojinya. Ada juga gambar mobil. Oke, selanjutnya kita create. Maka di sini dapat kita lihat, kita dapat membuat folder dengan menambahkan emoji pada folder tersebut. Nah, ini suatu hal yang sangat lucu pada bagian Google Drive. Nah, pada bagian berikutnya, tips yang ketujuh, yakni bagaimana cara membuat pesan berbintang. Misalnya di sini kita klik file blank quiz, jenisnya Google Form, kita klik tambah 3, maka di sini kita berikan tanda bintang. Artinya ini adalah folder yang cukup penting di dalam drive kita, dan kita dapat melihat nanti file-file yang masuk ke dalam folder berbintang. Nah, folder blank quiz yang sudah kita kasih tanda bintang, maka akan masuk kepada folder dengan tanda bintang. Nah, di sini masuk ke folder tanda bintang, artinya file yang bertanda bintang artinya adalah jenis file yang sangat penting di dalam Google Drive kita. Selanjutnya tips yang ke-8, adalah bagaimana cara membuat tampilan density, comfort atau cozy. Nah, pada bagian setting kita klik setting. Nah, di sini pada bagian density kita dapat mengatur tampilannya comfortable, cozy, ini agak lebih besar, atau compact. Maka filenya akan kelihatan kecil sekali. Nah, di sini kita atur comfortable. Oke, jaraknya terlalu lapang.
Selanjutnya kita klik done. Nah, tips yang ke-9 adalah bagaimana cara supaya kita dapat sinkronisasi atau bekerja secara offline dengan menggunakan file stream dari Google Drive. Jadi kita bisa sinkronisasi antara Google Drive dengan file atau folder yang ada di laptop. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita download Get Drive for Desktop. Nah, di sini karena kita menggunakan akun G Suite Premium, maka kita dapat download dan install Drive File Stream, yaitu kita download di sini pada bagian download Windows. Jika Anda mempunyai Macintosh, maka dapat Anda lakukan download untuk Macintosh. Selanjutnya save file. Lalu Anda klik save. Oke, kita masuk ke program. Anda klik save. Nah, selanjutnya file tersebut Anda install. Dan di sini begitu Anda install, terdapat 4 jenis icon di desktop shortcut Anda. Pertama adalah Drive File Stream, yang kedua Google Docs, yang ketiga Google Sheet, dan keempat adalah Google Slide. Begitu Anda sudah menginstal Google Drive, maka pada folder Anda di sini ada tambahan Google Drive File Stream. Kita dapat mengkliknya. Di sini ada My Drive. Nah, begitu kita klik, kita install Google Drive File Stream, maka akan muncul My Drive. Nah, di sini kita masuk ke Classroom. Kita masuk ke Workshop. Nah, di sini contohnya ini di Drive Windows Explorer kita, tapi sudah terkoneksi secara online ke Google Drive. Nah, di sini misalnya kita menghapus satu file di sini, maka di Google Drive kita akan otomatis terhapus juga karena file di folder ini tersinkronisasi ke dalam Google Drive. Jadi contohnya di sini satu file kita hapus, kita delete. Oke, maka filenya terhapus. Oke, kita klik OK, maka kita lihat di Google Drive kita. Nah, di sini filenya sudah hilang dari Meet Generator Code tadi. Jadi kita dapat mensinkronisasi file yang ada di Windows Explorer kita dengan Google Drive. Nah, tip yang ke-10 adalah yaitu bagaimana menggunakan Google Drive versi mobile. Jadi kita dapat menggunakan Google Drive versi mobile. Nah, di sini dapat kita lihat pada bagian Play Store. Kita klik Play Store. Maka di sini kita klik Google Drive. Nah, di sini yang perlu Anda pastikan adalah aplikasi dari Google Drive itu adalah buatan dari Google LLC atau double LC.
dan Anda juga dapat melakukan update pada Google Drive. Oke, di sini karena versi dari Android-nya tidak terupdate, maka Google Drive-nya juga tidak bisa diupdate. Nah, begitu Anda sudah download, Anda dapat memakai filenya, dapat melihat file Google Drive Anda. Itu hampir sama dengan yang ada online. Nah, di sini Anda dapat melihat versi mobile-nya. Sementara Anda bisa membaca versi dari atau isi dari Google Drive Anda melalui handphone. Jadi kalau seandainya mengedit di sini, ya tentu sangat kecil. Nah, di sini Anda bisa sharing file, membukanya dari handphone dan melakukan sharing dan mengirimnya kepada orang lain. Selanjutnya tip ke-11. Tip ke-11 itu bagaimana cara mengkonversi file Google Docs ke dalam PDF. Artinya kita mempunyai file Google Docs. Oke, di sini kita klik. Lalu klik kanan. Kita open dengan Google Docs. Nah, selanjutnya pada bagian edit. Nah, di sini kita ganti dengan tulisan export. Tanda tanya. Format sama dengan PDF. Lalu alamat URL ini kita kirimkan kepada orang sehingga mereka mendownload file kita berubah menjadi file PDF. Oke, maka file Google Docs yang kita kirim kepada orang itu filenya akan berubah menjadi file versi PDF. Oke, versi 3A misalnya. Oke, kita save. Meskipun kita mempunyai file di Google Docs adalah versi Word atau Google Docs, tetapi yang kita kirim ke orang adalah versi PDF-nya, langsung di-convert. Selanjutnya tip ke-12, itu bagaimana kita mengatur strict collaboration untuk satu file. Artinya kita berkolaborasi menggunakan file kepada orang lain, tetapi di sini kita membatasi jangka waktu kolaborasi dari file kita tersebut. Nah, di sini kita dapat klik kanan. Itu add share. Misalnya kita tambahkan seorang peserta, jadi dapat mengedit file kita sebagai editor misalnya. Nah, di sini kita klik share with people setting, yaitu viewer, commenter, can see option. Dan di sini kita batasi viewer tidak dapat mendownload, kita uncheck ini, maka viewer tidak dapat mendownload print dan copy. Dan selanjutnya di sini editor can change permission and share, kita uncheck walaupun dia sebagai editor.
maka kita klik send. Atau cara yang kedua, nah di sini kita dapat merubah settingannya, get link. Nah, misalnya sebagai komentar atau viewer. Kita klik setting lanjutan. Atau anyone with link. Untuk editor, kita lihat di sini. Nah, di sini bagaimana cara kita membatasinya? Jadi pada bagian editor, nah kita klik di sini give temporary access, itu comment dan view only. Nah di sini kita bisa setkan kapan tanggal waktu batas dari komentarnya. Jadi bisa kita atur settingannya, misalnya tanggal 30 Juli jam 12 malam. Nah apabila lewat dari tanggal 31 Juli Jumat malam, maka di sini komentarnya ini akan expire. Nah selanjutnya kita save. Atau di sini kita set dan selanjutnya kita close. Oke, kita discharge dulu. Nah, selanjutnya tips ke-14. Yaitu saya akan menunjukkan shortcut pada bagian menu. Nah, di sini shortcut yang pertama pada bagian menu adalah huruf C. Anda dapat menekan huruf C. Oke, kita klik pada bagian luar, artinya tidak ada salah satu file yang kita select. Nah, di sini tidak ada salah satu file yang kita select. Selanjutnya kita tekan C, huruf C pada keyboard. Nah, fungsinya adalah untuk create. Maka akan tampil Anda bisa upload di sini. Dan menu berikutnya adalah itu current folder action. Nah, di sini pada drive G Suite Intermediate Workshop Learning, kita klik F, kita tekan huruf F pada keyboard, maka akan tampil. Dan di sini actionnya pada folder, ya. Yang berikutnya adalah kita mensortir file. Kita dapat tekan huruf R. Nah, di sini dapat mensortir file berdasarkan nama, kapan dimodifikasi, nah kapan terakhir yang kita modifikasi, dan kapan file yang kita buka terakhir. Selanjutnya adalah pengaturan setting. Kita dapat mengetikkan atau menekan huruf T pada keyboard, maka akan masuk langsung kepada settingan. Nah, selanjutnya tips ke-15. Yakni shortcut pada menu create. Jadi pada Google Drive kita dapat
mengklikkan langsung shortcut pada menu create. Nah, di sini kita bisa meng-create folder, dokumen, presentasi, spreadsheet, Google Form, dan drawing. Nah, untuk meng-create folder pada keyboard kita dapat menekan Ctrl Shift F, Shift plus F. Nah, sini kita akan membuat create folder baru. Atau kita dapat membuat dokumen baru langsung dari Google Drive, maka kita tekan Shift dengan huruf T atau Shift T, langsung meng-create dokumen baru. Atau kita juga bisa dapat membuat presentasi baru dengan menekan Ctrl Shift P. Oh ya, untuk menu ini Anda harus masuk ke dalam Drive. Jadi ke bagian folder utamanya, masuk ke bagian Drive-nya. Nah, pada bagian My Drive ada beberapa shortcut pada tips ke-15 ini. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat folder. Anda tekan Shift plus F, maka akan langsung meng-create folder. Anda bisa create folder di sini. Yang kedua adalah membuat dokumen melalui shortcut. Jadi Anda tekan Shift plus T pada keyboard, maka akan langsung membuat Google Docs. Atau Anda ingin membuat presentasi, nah di sini Anda dapat menekan Shift P, Shift dengan huruf P, maka Anda akan langsung membuat Google Slide, New Google Slide pada Google Drive Anda. Di sini langsung terbuka. Atau Anda ingin membuat spreadsheet, cukup menekan Shift dengan huruf S. Oke. Nah, di sini jika Anda ingin membuat Google Form, Anda dapat menekan Shift dengan huruf O bersamaan. Maka akan langsung membuka Google Form kosong atau Google Form baru. Atau juga Anda dapat membuka Google Drawing dengan menekan Shift D. Nah, di sini Anda akan langsung masuk ke dalam Google Drawing. Nah, selanjutnya shortcut yang dapat Anda lakukan pada action. Nah, di sini Anda harus select. Nah, di sini Anda harus select file dulu. Nah, di sini misalnya untuk open, Anda dapat menekan pada keyboard huruf O atau enter. Maka akan langsung membuka file yang kita select. Atau di sini kita dapat melakukan rename. Di sini kita select filenya, kita klik huruf N pada keyboard, maka kita akan langsung bisa merename file. Atau kita share file kita, misalnya blank quiz ingin kita share, cukup menekan tanda titik pada keyboard. Saya tekan tanda titik.
Maka di sini akan langsung masuk kepada share, atau file ini kita ingin preview, cukup tekan huruf P. Oke, langsung pada preview. Nah, untuk meremove-nya kita bisa tekan delete atau tanda pagar. Oke, kita klik undo. Nah, di sini jika kita ingin memindahkan file, kita dapat menekan pada keyboard, yakni huruf Z. Nah, di sini kita dapat memindahkan foldernya kemana saja dengan menekan huruf Z. Atau kita ingin memindahkan file yang kita select ke dalam folder, kita bisa menekan Shift dan huruf Z. Kita dapat menekan Shift dan huruf Z. Nah, di sini tinggal kita memindahkan file blank quiz ke dalam folder yang kita inginkan. Nah, di sini filenya berbintang. Kita dapat menambahkan tanda bintang pada file atau meremove-nya dengan menekan huruf S. Oke, kita klik huruf S lagi. Maka filenya akan menjadi tanda bintang. Kalau kita klik sekali lagi huruf S, maka akan hilang tanda bintangnya. Nah, di sini untuk undo kita dapat menekan Ctrl Z. Oke. Itu tanda bintang tadi, misalnya S. Dan untuk undo-nya kita dapat menekan Ctrl Z. Itu undo, dan redo-nya pada Ctrl Shift Z. Nah, selanjutnya adalah tips ke-17. Adalah bagaimana cara kita mengupload file dan upload folder melalui shortcut. Yang pertama adalah upload file. Kita dapat menekan shortcut Shift plus U. Nah, di sini langsung mengunggah file. Dan jika kita ingin mengunggah folder, maka kita dapat menekan Shift plus huruf I. Nah, di sini adalah folder yang ingin kita unggah. Oke, kalau Anda mempunyai tips atau komentar mengenai Google Drive, atau Anda punya tips lain selain 17 tips yang sudah saya kemukakan, yang sudah saya jelaskan, silakan berikan komentar di bawah deskripsi video. Oke, sekian saja dari saya. Selamat menikmati, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe pada channel saya. Sekian saja video kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.